Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wita Wardani dengan NIM 2465060. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi jenis-jenis perangkat microcontroller. Langsung saja. Di sini ada klasifikasi berdasarkan arsitektur. Ada arsitektur Harvard. Dia memisahkan memori program dan data, kemudian aksesnya juga lebih cepat. Kedua ada arsitektur von Neumann, satu jalur untuk program dan data, kemudian strukturnya juga lebih sederhana dibanding arsitektur Harvard. Untuk klasifikasi berdasarkan lebar data yang 8 bit, contohnya ada Atmega 328 bit, 328, ETA ini 85, dan pitch 16V. Kemudian untuk yang 16 bit ada MSP 430 dan pitch 24. Dan untuk yang 32 bit ada ARM Cortex M dan ESP32. Jenis microcontroller yang pertama ini ada microcontroller AVR. Ada contoh serinya ada Atmega 328P, 2560 dan ETA ini 85. Untuk kelebihannya dia lebih cepat dan mudah diprogram di Arduino. Dokumentasinya juga cukup lengkap. Hanya saja kekurangannya dia tidak cocok untuk aplikasi berat. Di contoh seri yang pertama ada Atmega 328P. Dia AVR 8 bit yang paling populer karena digunakan pada Arduino Uno. Dia menggunakan arsitektur Harvard dan teknologi RISC sehingga memiliki efisiensi instruksi yang tinggi. Untuk spesifikasi utamanya bisa teman-teman lihat di sini. Kemudian ada contoh seri yang kedua, Atmega 2560. Ini versi yang lebih besar dari Atmega 328P. Dia digunakan pada Arduino Mega. Cocoknya untuk proyek kompleks yang butuh banyak pin dan memori. Spesifikasi utamanya juga bisa dilihat di sini. Kemudian ada contoh seri yang terakhir ada ETA ini 85. Dia ini microcontroller AVR yang sangat kecil dengan jumlah pin sedikit, tapi tetap cukup kuat untuk aplikasi kecil seperti sensor, wearable device, atau proyek IoT sederhana. Kemudian ada jenis microcontroller yang kedua. Contoh serinya adalah ada pitch 16 F877A dan pitch 18 F4550. Untuk kelebihannya sendiri dia stabil untuk industri, juga punya banyak modul bawaan. Sedangkan kekurangannya dia pemrogramannya lebih kompleks. Di contoh seri yang pertama ada pitch 16 F877A. Dia 8 bit dari keluarga pitch 16. Sangat populer di dunia pendidikan dan industri skala kecil karena dia stabil, mudah didapat, dan dokumentasinya lengkap. Kemudian ada pitch 18 F4550. Dia dari keluarga pitch 18, namun dengan fitur yang jauh lebih canggih dibanding pitch 16 F877A. Seri ini cukup populer karena mendukung USB 2.0, sehingga sangat sering dipakai untuk perangkat yang terhubung ke komputer. Kemudian ada jenis microcontroller lainnya, yaitu microcontroller ARM Cortex M. Contoh serinya ada STM32F103 dan STM32F407. Kelebihannya sendiri dia performanya tinggi, fiturnya lengkap, ada DMA, ADC, dan ADC tinggi. Kekurangannya kurva belajar lebih sulit. Di contoh seri yang pertama ada STM32F103 Cortex M3. Dia sangat populer terutama pada board Blue Pill. Ini digunakan pada aplikasi yang membutuhkan performa tinggi namun tetap hemat daya. Kemudian contoh seri yang lainnya ada STM32F407.
dari unit floating dari microcontroller ARM Cortex M4 dengan unit floating point dan kecepatan sangat tinggi. Banyak digunakan dalam aplikasi audio processing, robotika tingkat lanjut, sistem industri, dan sistem real time. Kemudian ada jenis microcontroller 8051, contoh serinya ET89S51 dan ET89C52. Kelebihannya dia sederhana untuk pembelajaran dan kekurangannya dia merupakan teknologi lama. Contoh seri yang pertama ET89S51, dia microcontroller 8 bit buatan Atmel, sekarang microchip yang kompatibel penuh dengan arsitektur Intel 8051. Ini banyak digunakan untuk aplikasi pembelajaran, kontrol sederhana, hingga sistem otomatisasi kecil. Kemudian ada AT89C52. Ini pengembangan dari ET89S51 dengan peningkatan kapasitas memori flash dan fitur tambahan, tetap mengusung arsitektur 8051. Kemudian ada jenis microcontroller IoT. Contoh serinya ada ESP8266 dan ESP32. Dia WiFi terintegrasi dan juga murah. ESP32 dia 32 bit performa tinggi, cocok untuk IoT dan smart home. Di contoh seri yang pertama ada ESP8266. Ini microcontroller WiFi yang sangat populer karena harganya murah, mudah diprogram, dan juga hemat daya. Banyak digunakan pada IoT skala kecil. Kemudian ada ESP32. Ini versi yang lebih canggih dari ESP8266 dengan dual core, Bluetooth, GPIO lebih banyak, serta fitur sensor internal. Kemudian ada jenis microcontroller MSP430. Dia dari keluarga microcontroller 16 bit yang dibuat oleh Texas Instruments, terkenal dengan ultra low power consumption atau sangat hemat daya. Di contoh seri yang pertama ada microcontroller MSP430. Ini dia fitur utamanya, arsitekturnya 16 bit RISC, kemudian ultra low power, clock system fleksibel, memori, dan perangkat periferalnya bisa dilihat sini, dia tergantung seri yang mendukung juga. Kemudian untuk kesimpulannya, masing-masing jenis microcontroller itu punya karakteristik, kelebihan, dan penggunaan khas sesuai kebutuhan aplikasi. Di AVR dia sangat ideal untuk pembelajaran dan sistem embedded sederhana ke menengah. Kemudian ada microcontroller pitch, dia cocok untuk aplikasi industri skala kecil menengah yang membutuhkan kestabilan dan keandalan. Ada ARM Cortex M. Ini STM32 ini contoh seri dari pilihan terbaik untuk aplikasi profesional dan industri yang memerlukan performa tinggi. Kemudian microcontroller 8051, dia cocok sebagai microcontroller dasar untuk belajar arsitektur, namun kurang sesuai untuk aplikasi modern. Lalu ada microcontroller IoT dengan seri ESP8266 atau ESP32. Ini pilihan terbaik untuk aplikasi IoT karena konektivitas wireless bawaannya itu punya performa yang kuat. Kemudian ada microcontroller ultra low power MSP430. Dia sangat ideal untuk perangkat berbasis baterai yang harus bertahan bertahun-tahun. Dari semua jenis microcontroller dapat disimpulkan bahwa untuk pemula dan pendidikan disarankan menggunakan AVR Atmega dan Pitch 16 dan juga 8051. Kemudian untuk IoT dan konektivitas disarankan menggunakan ISP8266 dan ESP32. Lalu untuk aplikasi industri berperforma tinggi,
disarankan STM32 ARM Cortex-M. Aplikasi yang mode ekstrim disarankan MSP430. Untuk aplikasi industri tradisional disarankan menggunakan pitch 16V atau pitch 18V. Masing-masing microcontroller ini didesain untuk kebutuhan berbeda. Tidak ada yang paling bagus karena pemilihan microcontroller itu tergantung pada performa yang dibutuhkan, konsumsi daya, harga, ketersediaan fitur, kompleksitas aplikasi, dan konektivitas. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya tentang jenis-jenis perangkat microcontroller. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.